sebagai seorang dai dan amanah dari Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada umat ini, membimbing mereka di atas jalan yang hak, mengajak mereka ke surga dan menjelaskan kepada mereka tentang syirik, tentang bid'ah dan jalan-jalan kesesatan. Harus jelaskan. Kalau enggak, orang enggak akan tahu. Enggak boleh diam. Enggak boleh diam. Dia harus jelaskan. Kalau enggak, berat di hari kiamat nanti. Nah, banyak orang-orang yang enggak mau jelaskan masalah ini. Kenapa? Nanti khawatir umat ini pecah belah. Memang sudah pecah dan sudah belah. Mereka mengatakan kalau kita nanti ngomong masalah syirik, bid'ah, nanti umat ini pecah belah. Memang sudah pecah umatnya dan sudah belah umatnya. Yang mengatakan sudah pecah belah siapa? Rasulullah SAW. Umat Islam berpecah menjadi berapa golongan? 73 kata Rasulullah SAW. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Sudah berpecah. Dan Nabi mengatakan, "May ya'ish minkum ba'di fa yastara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpilih lurus. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat dan gigit dengan kalian. Kemudian Nabi ingatkan, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Harus sampaikan. Dan ini Nabi sudah sampaikan kepada umatnya. Setiap Jumat Nabi mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Nabi SAW mengatakan demikian. Kita nggak boleh diam. Harus menyampaikan sebagai seorang dai. Jangan mengatakan ini belum waktunya. Waktunya kapan? Sampai kamu mati atau umat mati? Waktunya kapan? Sekarang waktunya untuk menyampaikan kepada umat. Karena umat tidak tahu tentang kebenaran, tidak tahu tentang siratal mustaqim. Umat nggak tahu tentang Islam yang sebenarnya. Umat nggak tahu tentang Quran. Umat nggak tahu tentang Sunnah. Umat nggak tahu tentang pemahaman yang benar. Umat nggak tahu tentang berjalan di atas siratal mustaqim. Harus jelaskan kewajiban seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, apalagi seorang ulama. Dia harus menjelaskan umma ini. Nggak boleh diam. Lisan dia harus menyampaikan kebenaran di tengah umat, siang dan malam. Sampaikan ini. Orang mau benci, orang nggak senang, nggak ada masalah. Tapi kita harus menyampaikan, karena kita punya kewajiban yang Allah bebankan kepada kita untuk menyampaikan. Nggak boleh diam. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga oleh Yahya bin Abi Katsir, ketika orang-orang mengatakan kepada mereka, kok engkau jelaskan terus tentang orang-orang yang menyimpang, tentang firqah-firqah yang sesat, ahlul bidah, kenapa engkau sebutkan terus? Apa dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Ibn Abi Katsir, idza sakattu ana wa sakatta anta fama ya'ful jahilu as-sahih min as-saqim. Apabila aku diam, engkau juga diam sebagai ustaz, sebagai ulama. Kapan orang bodoh ini tahu jalan yang lurus, yang benar dan yang salah? Siapa yang tahu? Kalau kita jelaskan ini jalan yang hak, ini jalan yang batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini benar, ini salah, ini ma'ruf, ini mungkar, orang akan tahu. Kalau kita diam, lisan kita diam, nggak akan tahu. Nah, istiqomah untuk menyampaikan kebenaran ini sampai kita diwafatkan Allah. Sekarang banyak orang yang tidak istiqomah. Dulu semangat dia menyampaikan dakwah, sekarang nggak mau. Bahkan kenapa? Ngikut kepada sebagian orang, pengurus-pengurus masjid. Ada sebagian pengurus masjid mengatakan, Ustaz, tolong jangan sebut bid'ah. Kok jangan sebut bid'ah? Ya sudah, saya nggak mau ngisi, mau ngapain ngisi? Jadi jangan mau diatur pengurus itu nggak ngerti agama. Pengurus masjid cuma pengurus saja, nggak ngerti agama, nggak ngerti Quran Sunnah. Antum sebagai seorang dai lebih paham dari mereka. Antum harus jelaskan. Ini harus jelaskan kepada umat. Sebab kalau nggak gitu, nggak akan tahu umat ini tentang syirik, tentang bid'ah, tentang bid'ah yang dilakukan di Indonesia bukan sedikit, ribuan bid'ah, syirik, ribuan syirik. Apa kita mau diam? Nggak boleh diam. Karena kita ingin orang ini, umat ini baik, dan kita ingin bangsa ini baik. Justru jasa kita dai salaf ini berjasa membina umat dan membina bangsa ini di atas kebenaran, supaya orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Justru ini jasa yang paling besar, mendakwakan dakwah yang hak,